Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherila Priya Putri dari Program Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dan saya sedang mengajar PKM di SMK 14 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai segmentasi pasar, yaitu pada mata pelajaran marketing kelas 10, bisnis daring dan pemasaran. Nah, berikut ini adalah tujuan pembelajaran dari segmentasi pasar yang akan saya bahas. Yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis dasar dari segmentasi pasar atau kelompok segmentasi pasar. Yang kedua adalah peserta didik dapat menguraikan langkah-langkah dari segmentasi pasar. Kenapa sih kita harus melakukan segmentasi pasar? Di Indonesia, masyarakat terdiri dari berbagai lapisan ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pola pikir yang beragam. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memuaskan konsumen hanya dengan satu produk saja. Nah, dengan melakukan segmentasi pasar ini, kita bisa membidik dengan tepat calon konsumen kita sesuai dengan produk yang kita produksi. Selain itu, dengan melakukan segmentasi pasar, kita bisa membuat strategi pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, yuk kita simak langkah-langkah cara melakukan segmentasi pasar. Yang pertama adalah tahap survei atau survey stage. Dalam tahap ini, seorang pengusaha melakukan eksplorasi melalui fokus group discussion atau wawancara terhadap beberapa kelompok konsumen untuk memperoleh keterangan mengenai motivasi, sikap, dan perilaku mereka terhadap suatu barang. Yang kedua adalah tahap analisis. Pada tahap ini, pengusaha melakukan analisis terhadap informasi yang telah diperoleh melalui survei untuk mengetahui kelompok-kelompok pasar yang secara signifikan memiliki perbedaan karakteristik. Jadi, setelah diketahui perbedaannya, kemudian langkah selanjutnya yaitu pengelompokan. Yang ketiga adalah tahap pembentukan atau profiling stage. Pada tahap ini, pengusaha mampu mengidentifikasi profil dari masing-masing klaster yang terbentuk. Dengan ini akan teridentifikasi perbedaan dari masing-masing klaster berdasarkan sikap dan perilaku, demografi, psikografi, dan lainnya. Nah, itulah cara melakukan segmentasi pasar. Mari kita mengenal lebih jauh mengenai kelompok-kelompok dari segmentasi pasar. Secara umum, segmentasi pasar itu terbagi menjadi 3, yaitu ada geografis, demografis, dan psikografis. Pertama adalah geografis. Pembagian segmentasi ini berdasarkan lokasi atau wilayah pemasaran yang ingin dijangkau. Apakah kita ingin menjangkau satu kota, atau beberapa kota dalam provinsi, atau beberapa provinsi dalam negara? Nah, bagaimana jika target pasarnya ialah seluruh Indonesia? Kalau seperti itu, maka bisa kita kelompokkan lagi berdasarkan dengan segmentasi demografis. Nah, yang kedua adalah demografis. Pembagian segmentasi ini berdasarkan jenis kelamin, usia, status hubungan, jenjang pendidikan, pekerjaan, agama, dan sosial budaya. Yang perlu kalian ingat adalah perbedaan usia, maka berbeda juga cara pendekatannya, cara promosinya, ataupun bahasa yang digunakan. Nah, jika kita mampu menyesuaikan dengan target pasar kita, maka akan sampai pesannya ke calon konsumen kita. Pada akhirnya, mereka akan tertarik untuk membeli produk kita. Yang ketiga adalah psikografis. Nah, di segmentasi ini berkaitan dengan ide atau pola pikir dari calon konsumen kita. Segmentasi psikografis biasa disebut juga analisis gaya hidup, yang dimana dirancang untuk mengenali beberapa aspek nih, seperti kepribadian, motif pembeli, sikap, minat, dan lainnya. Nah, misalnya
konsumen kita ini adalah pribadi yang simpel dan praktis. Berarti mereka akan lebih memilih untuk berbelanja melalui online dibandingkan dengan ke supermarket. Nah, karena biasanya konsumen dengan karakteristik seperti ini cukup sibuk. Sehingga dengan berbelanja online, konsumen tidak perlu repot untuk keluar rumah berbelanja dan bisa terus melakukan aktivitas lainnya. Oke, setelah kalian memahami dan juga mendengarkan penjelasan mengenai segmentasi pasar, kali ini kita akan melakukan diskusi grup mengenai topik dari kelompok-kelompok segmentasi pasar. Nah, berikut ini adalah tugas yang harus kalian lakukan secara berkelompok. Jadi untuk melihat daftar kelompoknya, kalian bisa cek Google Classroom. Kemudian tugasnya apa? Yaitu pertama, secara berkelompok, kalian harus mencari pengertian, jenis, atau macam dari segmentasi pasar. Misalnya, segmentasi geografis, terbagi menjadi apa saja. Nah, yang kedua adalah contoh dari segmentasi pasarnya. Nah, setelah kalian sudah mengetahui nih mengenai apa saja sih komponen dari segmentasi yang di kelompok tersebut, lalu kalian cari segmentasinya. Nah, dibuat dalam bentuk PowerPoint atau PPT, kemudian kalian jelaskan materi yang kalian buat, hasil voice note itu kemudian nanti dimasukkan ke dalam PPT sesuai dengan slide yang kalian jelaskan. Oke. Nah, sampai situ pembelajaran kita mengenai segmentasi pasar, atau lebih tepatnya adalah langkah-langkah segmentasi pasar. Saya akan merangkum mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Terdapat dua topik. Yang pertama adalah mengenai dasar segmentasi pasar, yang dimana secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu ada segmentasi geografis, segmentasi demografis, dan yang terakhir adalah segmentasi psikografis. Sedangkan untuk langkah-langkah segmentasi pasarnya terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama adalah tahap survei, di mana kita harus mengeksplorasi calon konsumen kita. Yang kedua adalah tahap analisis, kita bisa membedakan nih dari berbagai calon konsumen. Dan yang ketiga adalah tahap pembentukan atau profiling stage, di mana kita sudah menentukan ataupun membagi-bagi kelompok menjadi beberapa kelompok sesuai dengan karakteristik mereka. Oke, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.